Benih Satu Malam Sang CEO. Bab 006. Sid, rupanya kau begitu ingin pergi. Geram Noah dengan dada bergemuruh menahan amarahnya yang ingin meledak gara-gara ibu dari anaknya itu. Tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, Noah sendiri merasa frustasi memikirkan Elara yang memilih pergi. Jika wanita lain Noah tidak peduli bahkan tidak pernah ia pikirkan, tapi Elara. Wanita itu sudah membuat jiwanya berperang. Sepanjang jalan yang Elara lewati hanya ada kendaraan berlalu lalang, sudah lelah kakinya melangkah hingga dirinya memilih untuk duduk di tepi jalan. Elara mengusap keningnya yang berkeringat, perutnya terasa lapar setelah pagi tadi hanya sedikit makan, dan sampai malam ini Elara belum memakan apapun membuatnya sangat kelaparan. Lihatlah nak, hanya untuk makan ibumu begitu kesusahan, Elara berkata lirih dengan air mata yang bercucuran. Tangannya menyentuh dadanya yang begitu merasa sesak. Ibu menyayangimu, tapi ibu tidak bisa melihatmu menderita. Tidak ada yang bisa Elara lakukan kecuali menangis untuk meluapkan kesedihannya. Siapa yang tidak akan sedih melepaskan bayinya? Sungguh tidak ada yang mau berpisah dengan buah hatinya, kecuali dengan suatu keadaan yang mengharuskan. 3, 2. Izinkan aku menjadi pelayan. Sebuah melintas dengan kecepatan tinggi, tapi mobil itu tiba-tiba mengerem mendadak saat melihat sesuatu yang membuat darahnya langsung mendidih. Noah keluar dari dalam mobil dengan tatapan tajam, amarahnya benar-benar sudah diubun-ubun siap untuk meledak. Bajin, Gan, Buff. Dari belakang Noah langsung menendang seorang pria yang ingin melecehkan wanita yang sudah terkulai lemas karena tubuhnya yang lelah. Oh! Tatapan Noah berubah menjadi tatapan belati yang siap menggorok leher pria yang berusaha bangun dengan keadaan sempoyongan. Ternyata pria berdebah itu mabuk. Mati kau! Buff! 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 Noah berkali-kali meluncurkan kepalan tinjunya berulang kali sampai membuat wajah pria brengsek itu tak berbentuk lagi. Deru napas Noah memburu tak beraturan saat dirinya sudah meluapkan amarahnya yang sudah mengumpul sejak siang tadi. Bruk! Noah menghempaskan pria brengsek itu kasar yang sudah tak sadarkan diri, membuang ludah Noah berbalik dan menatap wanita yang sejak tadi duduk memeluk tubuhnya sendiri dengan terisak. Noah berdiri menjulang tinggi di depan Elara yang perlahan mendongak, wajahnya basah dan kusam keduanya matanya sembab dengan jejak air mata yang masih basah. Maaf, tolong jangan pisahkan bayiku. Lirih Elara sebelum matanya tertutup dan tubuhnya ambruk ke tanah kalau saja Noah tidak cepat menangkapnya dan membawa Elara pergi masuk ke dalam mobilnya. Kau membuatku takut, Elara gumam Noah sebelum menjalankan mobilnya. Sampainya di rumah, Noah menyuruh pelayan untuk membersihkan tubuh Elara dan menggantikan pakaiannya. Noah memilih menunggu di luar sambil melihat pekerjaannya dari ponsel, hingga 30 menit kemudian pelayanan keluar dari kamar membuat Noah memilih menyudahi kegiatannya. Nona sepertinya demam tuan, di atas nakas sudah ada obat dan makanan untuk Nona. Ucap pelayan yang 3. Sepertinya kepala ketua pelayanan di sana. Noah hanya berdehen tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Pria itu masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Dilihatnya wajah Elara yang tampak pucat buliran keringat nampak muncul, membuat Elara seperti tidak nyaman dalam tidurnya.
Tuan, maafkan saya, lirik Elara dalam tidurnya dengan wajah mulai bercucuran keringat. Noah duduk di sisi Elara terbaring, pria itu mengusap wajah Elara yang basah menggunakan punggung tangannya. Bayiku, jangan pisahkan Tuan, saya minta maaf. Elara beberapa kali bergumam minta maaf membuat Noah menghela napas. Ini kan yang Elara mau, tapi kenapa sekarang malah menyusahkan dirinya sampai demam seperti ini? Elara ini terlalu kuat memaksakan diri, padahal ia juga butuh merawat bayinya sendiri tapi sok-sokan ingin meninggalkannya. Tidak, aku maafkan, jika kamu tidak mau bangun. Bisik Noah namun terdengar nada ancaman di telinga Elara. Wanita itu langsung membuka matanya gelagapan, Elara langsung duduk membuat Noah refleks menarik diri dengan cepat. Bayiku, Elara menatap ke sekeliling dan tatapannya terdiam pada Noah yang juga sedang menatapnya. Tuan, aku minta maaf. Aku minta maaf, jangan halangi aku untuk melihat bayiku. Air mata Elara kembali luruh. Bahkan kedua tangannya kini menggenggam tangan Noah dengan erat, wajah Elara benar-benar ketakutan. Noah memilih melepaskan tangan Elara yang menggenggamnya erat, diambilnya makanan i atas nakas dan menyuapkan ke mulut Elara. Makanlah, setidaknya kau butuh tenaga untuk minta maaf dengan benar. Noah menatap Elara datar membuat Elara menunduk takut. Tangan Noah yang menggantung dengan sendok berisi makanan pun tidak Elara terima. Apa kau tidak ingin melihat putramu yang kau buang? Apa kau sudah benar-benar tidak mau melihatnya lagi? Kalau begitu aku akan membawa Noel ke... Tidak Tuan. Jangan bawa bayiku pergi. Elara langsung meraih tangannya Noah yang tadi masih menggantung, memasukkan sendok makanan ke dalam mulutnya sendiri. Elara betul lahap dengan wajah takutnya membuat Noah menahan tawa dalam hati. Habiskan, minum obatmu. Titah Noah yang memberikan piring yang ia pegang pada Elara. Dengan patuh Elara menghabiskan makanan itu, perutnya yang kelaparan tidak membuat Elara malu ataupun sungkan makan tergesa di depan Noah. Justru Elara menunjukkan sifat aslinya, karena jika wanita lain mungkin akan jaim dan memakai topeng untuk terlihat anggun di depan seorang Noah Azarel Johnson. Setelah makan dan minum obat, kini Elara duduk bersandar dengan Noah yang menatapnya. Lama-lama ditatap Noah seperti itu membuat Elara kok malu sendiri. Tuan, kenapa menatapku seperti itu? Lirik Elara dengan kepala menunduk. 4. Noah sendiri tidak tahu apa yang ia lakukan, hanya saja melihat Elara dalam jarak dekat seperti ada ketengan yang ia rasakan, dan sebaliknya jika Elara berulah rasanya Noah ingin mengamuk saat itu juga. Kenapa kau melepaskan bayimu? Noah balik bertanya, pertanyaan yang membuat Elara langsung menatapnya. Tapi hanya sekejap karena Elara kembali menunduk, manik hitam Noah saat menatapnya tajam membuat tubuh Elara meremang, rasanya begitu sulit untuk menatap mata Noah. Katakan, apa yang membuatmu melepaskan Noel? Tegas Noah lagi melihat Elara hanya diam saja. Kedua tangan Elara saling meremat dengan gelisah, lidahnya terasa keluh namun hatinya merasakan begitu sesak. Aku hanya tidak ingin menjadi wanita serakah Tuan, aku tidak ingin memanfaatkan bayiku karena Anda seorang yang kaya raya. Hidupku tidak baik-baik saja, aku tidak ingin anakku merasakan kemalangan yang aku rasakan.
Elara mengusap air matanya kasar. Walaupun aku jadi pelayan untuk bayiku sendiri, aku tidak masalah Tuan, asalkan Anda mengizinkanku untuk merawatnya. Elara menangkupkan tangannya di depan dada dengan penuh permohonan. Kehidupan sulit yang Elara alami membuat Elara tidak bisa melihat perhatian seseorang, apalagi seorang pria. Elara tidak memiliki pemikiran jauh tentang orang di sekitarnya karena baginya orang yang baik maka ia akan balas dengan kebaikan, tidak bisa melihat jika orang itu begitu perhatian ataupun memiliki tatapan berbeda. 2. Elara ini polos, Noah hanya bisa mencermati otak Elara yang polos itu. 5. Pusing atas bawah. Sinar matahari begitu menyilaukan mata, Elara yang merasa tidurnya terganggu saat cahaya terang itu menerpa wajahnya. Membalikkan tubuhnya, Elara memilih untuk bersembunyi dari sinar matahari yang membuat tidurnya terganggu, hingga indera penciumannya menghirup aroma maskulin yang membuatnya semakin terlena. Elara mengendus-endus wangi yang menenangkan itu dari hidungnya, tanpa sadar wajahnya menempel pada sesuatu yang hangat dan nyaman. Noah membuka matanya saat merasakan tubuhnya bersentuhan dengan sesuatu yang mengirim sinyal begitu kuat. Pria itu membuka matanya dan melihat Elara yang memeluknya sambil menempelkan wajah di dada bidangnya. Hembusan napas kasar keluar dari bibir Noah saat merasakan miliknya terbangun. Meskipun reaksi alami tapi kali begitu berbeda, seorang wanita yang terlelap sedang memeluknya erat, bahkan kulit tubuhnya bersentuhan dengan kulit wajah Elara. Sungguh ini penyiksaan pagi hari untuk Noah. Melihat Elara yang masih terlelap, Noah membiarkan wanita itu tidur nyaman memeluk dirinya. Tangannya menyentuh kening Elara, diamnya sudah tidak separah tadi malam, wajahnya juga sudah tidak pucat, perhatian Noah tertuju pada bibir Elara yang sudah tidak pucat lagi, dan kini justru bibir itu seperti melambai-lambai menggodanya. Sid Noah mengumpat berkali-kali di dalam hati, Elara benar-benar menyiksanya. Kepala Noah menyentuh kepalanya yang terasa pusing. Kepala atas dan bawah sama-sama membuatnya pusing. Merasakan tidurnya terusik oleh pergerakan, Elara perlahan membuka matanya. Pemandangan yang pertama ia lihat dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu halus, membuat Elara mengerutkan keningnya. "Kenapa bangun? Sini peluk aku lagi," bisik Noah dengan suara serak. Elara mendongakkan kepalanya dan matanya langsung membola sempurna melihat Noah yang sedang menatapnya dengan rambut yang acak-acakan. Elara menelan ludah, dan berikutnya wanita itu langsung melompat turun berlari ke dalam kamar mandi. Noah hanya menaikkan alisnya sebelah melihat tingkah Elara yang seperti melihat hantu. "Apa wajah tampanku sangat menyilaukan? Sampai dia harus berlari seperti itu," gumam Noah sambil kembali menghempaskan tubuhnya ke kasur, menarik napas berulang kali demi menidurkan roketnya yang sudah turn on. Setelah cukup lama di dalam kamar mandi, Elara keluar sambil mengintip ke dalam kamar. Tidak ada Noah, Elara pun beranjak keluar menuju lemari untuk mengambil pakaian. Tapi saat berada di depan lemari besar dan menutup pintu kaca, Elara tertegun dengan wajah syok. Pemandangan di cermin depannya membuatnya beberapa kali menelan ludah. 6.
Elara berbalik dan menutupi dadanya dengan pakaian yang baru saja ia ambil, menggunakan handuk untuk menutupi tubuhnya sepertinya pilihan yang salah, tapi di dalam kamar mandi hanya ada handuk ini. Mau apa tuan? Elara semakin erat menyilangkan tangannya di depan dada saat Noah semakin mendekatinya. Wanita itu tidak berani melihat Noah yang hanya menggunakan T pendek dengan dada telanjang. Perut kotak-kotak dan lengan otot yang kentara, belum lagi tatapan Noah yang seperti serigala lapar, apalagi bagian bawah perut pria itu terlihat jelas tonjolan yang membuat otaknya traveling. Elara memalingkan wajah saat dada bidang Noah berada di depan wajahnya. Elara menahan napas secara tiba-tiba dan menutup matanya. Melihat Elara yang terlihat menahan napas dan menutup mata membuat Noah tersenyum miring. Wanita ini benar seperti kucing pemalu. Noah menyentuh dagu Elara, membuat wajah wanita itu mendongak namun masih menutup matanya. Kap. Noah mengecup bibir Elara singkat tanpa menjauhkan bibirnya, dan hal itu sontak membuat Elara membuka matanya lebar-lebar. "Tuan," suara Elara tertelan dalam ciuman bibir Noah yang menuntut. Memangnya dengan lembut, menyesapnya seperti permen yang terasa manis. Ciuman lembut Noah bersambut hangat saat Elara perlahan terbuai dan membalas ciumannya, terkesan kaku tapi tidak mengurangi hasrat Noah yang semakin memuncak. "Ah, tuan." Elara bergumam dengan kepala mendongak saat bibir Noah menyusuri lehernya sampai ke tulang selaka. Rasanya sendi-sendi kaki Elara melemas, tubuhnya tak berdaya jika Noah tidak memeluk pinggangnya, bahkan pakaian yang ia pegang tadi sudah jatuh ke lantai sejak Noah menciumnya tadi. Tuan jangan, seh." Elara mencoba mendorong dada Noah namun tidak ada hasil, tenaganya yang tidak sebentar kalah dengan Noah yang sudah dikuasai hasrat. "Tolong bantu aku," bisik Noah dengan napas memburu dan dada naik turun, bahkan tatapan Noah terlihat sayu dipenuhi kabut gairah. "Tapi aku, dua." Elara tersentak saat tubuhnya digendong seperti koala membuat kedua kakinya melingkar erat di pinggang Noah. Elara melingkarkan tangannya di leher Noah takut jika dirinya jatuh. "Aku tidak tahan Elara, kepalaku bisa meledak." Suara Noah begitu serak dan dalam, gairah Noah sudah di ubun-ubun. Bruk. Noah menjatuhkan tubuhnya di sofa dengan Elara yang duduk di atas pengakuan. Noah pun segera menarik handuk Elara dan terlihatlah dua gundukan yang terlihat bulat menantang, tapi saat melihat ke bawah Noah sadar jika Elara baru saja melahirkan. 7. Elara menunduk malu, menutup kedua tangannya di depan dada. "Tidak apa, aku hanya ingin bersenang-senang," gumam Noah lirih dan langsung menyambar tangan Elara untuk disingkirkan. "Ah, tuan. Bikin pusing kepala atas bawah ye Noah. Bukan pelayan anaknya, tapi pelayan bapaknya." 8. Catatan sipil. Elara menunduk saat melihat Noah baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan hanya menggunakan handuk putih untuk menutupi roketnya yang tadi sempat membuat Elara merasakan kebas di kedua tangannya. Mengingat kejadian beberapa menit yang lalu membuat wajah Elara tiba-tiba terasa panas. "Kenapa belum bersiap?" tanya Noah yang melihat Elara duduk di tepi ranjang dengan pakaian santai.
Elara mengontrol jantungnya yang berdebar dan mendongak menatap Noah dengan bingung. "Memangnya mau kemana Tuan?" tanya Elara dengan bingung. Noah berdecak sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. "Kita akan pergi, bersiaplah," tutur Noah yang melenggang pergi menuju lemari untuk mengambil pakaiannya. Elara kembali membulatkan matanya dan langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya saat Noah meloloskan handuknya ke bawah. Elara merutuki Noah yang sevulgar itu. "Kenapa ditutup? Bukannya barusan kamu menjinakkannya?" goda Noah saat melihat Elara menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Noah bisa melihat dari pantulan kaca tanpa membalikkan badan. Elara semakin merutuki Noah yang tidak tahu malu. Tadikan dirinya dipaksa dengan ancaman bayinya dan akan menjadi pelayan, tapi sialnya malah melayani Noah. "Oh, ayolah sayang. Kita sudah memiliki Noel, itu berarti kita sama. Aku keluar dulu." Elara buru-buru pergi, tapi karena tidak hati-hati kakinya justru terlilit selimut yang menjuntai membuatnya hampir saja jatuh jika tangan kekar Noah tidak menariknya. Noah menarik pinggang Elara membuat wanita itu tersentak dan menabrak dada bidang Noah. Elara hanya bisa menelan ludah saat kedua tatapan mereka bertemu. Wajah Noah begitu tampan. Elara mengakui hal itu, apalagi tubuhnya yang tegap dan kekar. Noah memang pria idaman wanita. Elara menggelengkan kepalanya saat pikirannya mulai memuji ketampanan Noah. "Kenapa?" tanya Noah yang menatap Elara dengan alis terangkat. Elara kembali menggeleng, tubuhnya bergerak minta dilepaskan tapi Noah tidak melepaskannya. Tuan lepas." Lirik Elara yang sepertinya jantungnya mulai tidak beres. Apakah dirinya sedang memiliki gejala sakit jantung? "Layani aku dulu, baru aku lepaskan." Elara membulatkan matanya. "Layani apa lagi? Tadi saja tangganya sampai ke bas naik turun sambil memijat. Sekarang minta dilayani lagi." "Lalayani?" Elara begitu sulit menelan ludah wajahnya tiba-tiba pucat. "Ya, bukankah kau yang meminta menjadi pelayan?" Noah menyeringai. 9. Elara mengangguk lemas. "Iya Tuan," jawabnya gugup. "Sekarang tugasmu, layani aku." Elara merengut sejak keluar dari rumah. Wanita itu hampir saja dibuat pingsan oleh Noah karena kejahilannya. Elara pikir Noah minta dilayani mengocok arisan seperti tadi pagi, tapi ternyata pria itu meminta dilayani hal lain, membantu memakaikan pakaian, menyiapkan makan, bahkan Noah minta disuapi. Elara benar-benar dibuat speechless dengan tingkah Noah, dan sekarang Elara tampak kesal karena sudah kena perang. "Kenapa wajahmu ditekuk begitu? Apakah merasa tidak puas dengan istilah melayaniku tadi?" Noah menatap Elara yang memiliki wajah masam. "Hei, sepertinya kau memang lebih suka melayani roketku daripada..." "Cek, jangan bahas itu Tuan, sungguh aku tidak memikirkan seperti itu." Kesal Elara saat Noah selalu membahas kata-kata mesum. Noah terkekeh, tangannya merangkul bahu Elara agar lebih dekat jarak duduk mereka. Keduanya berada di dalam mobil. "Kau itu aneh sekali, ingin jadi pelayan tapi..." "Tuan," geram Elara dengan tatapan kesal. Noah menjepit bibirnya rapat-rapat sambil menahan tawa. Setelah melakukan perjalanan cukup lama,
Mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan gedung catatan sipil. Elara menatap Noah yang malah meninggalkan dirinya turun dari mobil. Elara pun ikut turun saat Noah membuka pintu mobilnya. "Kenapa ke sini?" tanya Elara menatap Noah dengan bingung. Bahkan di depan sana berdiri seorang pria yang pernah Elara lihat selalu bersama Noah. "Mau main komedi putar?" jawab Noah asal. Elara mengerucutkan bibirnya mendengar gurauan Noah. "Catatan sipil untuk apa?" tanya Elara lagi yang digenggam tangannya mendekati pintu masuk. Noah tidak menjawab, melainkan membawa Elara masuk ke dalam. Sesaat kemudian keduanya keluar dengan wajah berbeda. Noah dengan wajah senang, sedangkan Elara berekspresi linglung. "Oh, kenapa kau seperti tertekan seperti itu?" tanya Noah sambil membukakan pintu mobil. Di tangannya ada 2 buku nikah mereka berdua. Elara menghentikan langkahnya dan menatap Noah yang juga menatapnya. 10. "Kenapa kau menikahiku?" tanya Elara dengan wajah penuh kebingungan. "Bukannya seharusnya kau senang dinikahi pria tampan dan kaya sepertiku, atau jangan-jangan kau malah hanya ingin menjadi pelayanku saja?" Mata Noah memicing, menatap Elara. Bukan seperti itu, tapi sekarang kau istriku, dan kita sepasang suami istri." Noah mendorong tubuh Elara untuk masuk ke dalam mobil, begitu juga dengan Noah. Elara masih diam dengan pikirannya. Tiba-tiba menikah, dan menjadi istri seorang Noah Azarel Johnson membuat kepala Elara rasanya sakit. Bagaimana dengan dirinya, wanita yatim piatu dan miskin sedangkan Noah? Membayangkan saja membuat Elara merasakan sesak. Mereka memiliki perbedaan yang sangat jauh dan tidak akan pernah bisa berdekatan. "Tuh, Kap," ucapkan lagi Titan Noah setelah memberikan kecupan di bibir Elara. "Tuan, Kap." Kali ini bukan hanya kecupan, tapi lumatan dan sesapan yang Elara dapatkan. "Aku suamimu, bukan majikanmu," bisik Noah dengan suara serak. 1. "Enak ye, udah nikah baeo." 11. "Putramu yang bucin." Elara menatap bangunan rumah besar di depannya dengan tatapan takjub. "Rumah siapa tuh maksudnya?" Elara menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tidak tahu harus memanggil pria di sampingnya ini dengan sebutan apa, apalagi kini statusnya sudah menjadi suami. Suami. Kok rasanya geli ternyata dirinya sudah menjadi seorang istri. "Mau aku cium lagi?" bisik Noah sambil merangkul bahu Elara. Elara langsung menggeleng keras. "Aku tidak tahu harus memanggilmu apa." Noah tampak berpikir, "Panggilan sayang, karena aku suamimu." Elara menatap Noah dengan kening berkerut. "Seperti apa panggilan sayang?" tanya Elara polos. Noah membuang napas kasar karena gemas dengan istri kecilnya ini. Selain tubuhnya yang kecil, Elara juga baru berusia 20 tahun, sedangkan dirinya sudah hampir kepala 3. "Apa saja, yang penting kau nyaman." Noah kembali mengajak Elara untuk masuk ke dalam rumah utama, rumah kediaman orang tuanya. Elara sejak tadi penasaran, rumah siapa yang ia masuki ini. Sampainya di dalam, keadaan cukup sepi. Tapi saat melangkah lebih dalam, suara orang berbincang terdengar dari arah belakang.
Noah pun mengajak Elara untuk menuju ke belakang. Di sana ada taman dan lapangan golf untuk Daddy Albert berolahraga. Daddy. Suara Noah membuat 5 orang yang sedang bercengkrama di dekat kolam menatap ke arahnya. Noah, Berlin yang lebih dulu bersuara. Wanita itu memasang senyum manis, namun sedetik kemudian senyum itu luntur berubah dengan senyum sinis setelah melihat Noah mengandeng wanita yang sama persis di dalam foto saat itu. Noah, kau datang. Dad Albert berdiri dari duduknya dan menyambut kedatangan Noah dengan ramah. Kau bawa siapa? Cantik sekali, tanya Dad Albert. Meskipun tahu, tapi Dad Albert belum mengenal wanita yang Noah bawa. Dia Elara, istriku. Apa? Berlin begitu terkejut sampai suaranya membuat Noah dan Elara sedikit membuat telinga mereka pengang. Noah, apa kamu bercanda? Wajah Berlin mendadak kaku dengan ekspresi jelek. Sedangkan 3 orang tamu yang berada di sana cukup tercengang dengan ucapan Noah tadi. 12. Noah hanya melirik Berlin tanpa minat untuk menjawab. Noah memilih untuk mengenalkan Elara pada Dad Albert. Elara, ini dediku. Mertuamu, kau bisa memanggilnya Dedi. Noah menatap Dad Albert, bukan begitu Dedi. Lanjut Noah yang mendapat anggukan dari Dad Albert. Ya, Noah benar, panggil aku Dedi. Dad Albert menyambut Elara dengan ramah. Meskipun begitu Elara masih merasakan gugup dan juga tidak percaya diri, mendadak dikenalkan keluarga Noah seperti ini. Honey, Berlin menatap suaminya dengan kepala menggeleng, tatapan Berlin terlihat keberatan. Elara, dia Berlin istriku. Dad Albert memperkenalkan Berlin sebagai istrinya, bukan sebagai ibu dari Noah karena memang begitu kenyataannya. Tangan Elara menggantung di udara saat Berlin tiba-tiba memilih pergi tanpa menyambut salam dari Elara. Elara yang mendapat perlakuan seperti itu jelas merasa sakit. Tidak usah dipikirkan, dia hanya pelengkap saja di rumah ini, bisik Noah di telinga Elara, dan dengan sengaja Noah membenamkan kecupan di pelipis Elara berniat untuk membuat wanitanya tenang. Tapi perlakuan Noah justru menjadi tontonan yang melihatnya. Noah, jadi kau sudah menikah? Noah mengalihkan pandangan saat mendengar suara lain. Sejak tadi Noah tidak peduli dengan sekitar yang ternyata ada orang lain.